pendidikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meljadi Safira selaku moderator yang akan memimpin presentasi dalam mata kuliah data visual, dan kami mengangkat tema yaitu visualisasi data persebaran peserta OSN 2025 di Indonesia menggunakan tables. Baiklah, kita lanjut saja presentasi ini dimulai dari sekarang. Saya Meljadi Safira. Baiklah, visualisasi data persebaran peserta OSN 2025 di Indonesia menggunakan table. Latar belakangnya yaitu Olimpiade Sains Nasional atau biasa disingkat dengan OSN merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Presentasi Nasional, Kementerian Pendidikan Indonesia, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuannya adalah menumbuhkan minat serta potensi siswa di bidang sains melalui tahapan seleksi yang dimulai dari tingkat kabupaten atau kota sehingga ke nasional. Jumlah peserta OSN ini dari setiap provinsi menunjukkan variasi yang cukup besar. Perbedaannya tersebut mempengaruhi jumlah sekolah, kualitas tenaga pendidikan, sehingga akses terhadap sarana pendidikan. Oleh sebab itu, analisis mengenai persebaran peserta OSN itu penting melakukan untuk memahami tingkat pemerataan partisipasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama tujuannya yaitu menganalisis tren partisipasi OSN dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu mementarakan persebaran geografis serta di seluruh provinsi di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi demografi peserta berdasarkan bidang dan studi dan gender. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik melalui visualisasi dan interaktif. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai distribusi peserta OSN 2025 berdasarkan provinsi, jenjang pendidikan, bidang lomba, dan jumlah peserta per sekolah. Selanjutnya ada pembahasan. Analisis dan visualisasi data peserta OSN 2025 menggunakan tabel. Visualisasi digunakan untuk mengungkap pola persebaran peserta, variasi berdasarkan jenjang dan bidang lomba, serta identifikasi sekolah yang memiliki partisipasi tinggi. Proses analisis mengikuti prinsip visual analitik yang menekankan integrasi antara perhitungan numerik dan representasi visual interaktif. Penelitian ini memanfaatkan 5 visual utama. Peta crawler digunakan untuk menunjukkan distribusi peserta per provinsi. Simbol map menyoroti sekolah-sekolah yang mengirim peserta dalam jumlah besar. Bar chart menampilkan peringkat provinsi dengan jumlah peserta tinggi. Grafik distribusi jenjang dan bidang lomba menggambarkan variasi kategori peserta. Terakhir, filter interaktif memudahkan eksplorasi pola tertentu berdasarkan provinsi, jenjang, dan bidang lomba maupun gender. Kombinasi kelima visual ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan persebaran peserta OSN 2025 di Indonesia. Oke, baik. Saya Tiara Maruya sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi yang telah kelompok kami buat di Tableau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta persebaran peserta OSN per tiap provinsi. Nah, di gambar ini kita bisa melihat hasil visualisasi berupa peta Indonesia yang menunjukkan persebaran peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN di setiap provinsi. Pada peta ini, setiap provinsi diberi warna dengan entitas yang berbeda. Semakin gelap atau semakin kuat warnanya, maka semakin banyak jumlah peserta OSN dari setiap provinsi tersebut. Sedangkan kalau warnanya lebih terang, menunjukkan bahwa jumlah peserta itu lebih sedikit. Dari visualisasi ini, kita dapat dengan mudah melihat pola persebaran peserta secara geografis. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta tampak memiliki warna yang lebih gelap. Ini berarti provinsi-provinsi tersebut menyumbang jumlah peserta yang paling banyak. Tingginya partisipasi di wilayah ini umumnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, fasilitas pendidikan yang lebih merata, serta adanya program pembinaan akademik yang lebih kuat. Sementara itu, di beberapa provinsi seperti di Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua terlihat dengan warna yang lebih terang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta dari wilayah tersebut masih lebih sedikit dibandingkan provinsi di Jawa. Faktor ini mungkin dipengaruhi oleh sebaran sekolah, akses pendidikan, dan sarana pembinaan yang belum merata. Dengan menggunakan peta seperti ini, kita dapat memahami gambaran besar
pemerataan partisipasi OSN di seluruh Indonesia secara cepat dan visual. Jadi visualisasi ini bukan hanya menunjukkan jumlah peserta, tapi juga menjadi dasar penting untuk melihat ketimpangan dan merancang strategi pendidikan berbasis wilayah. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, ini adalah tampilan top 10 jumlah peserta OSN per kabupaten atau kota. Visualisasi ini menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan jumlah peserta Olimpiade Nasional pada tahun 2025 terbanyak. Grafik batang ini kami menggunakan bar chart, digunakan untuk memperlihatkan daerah berdasarkan jumlah peserta secara jelas dan terstruktur. Bisa dilihat di sini, hasil visualisasi menunjukkan bahwa Kota Tangerang berada di posisi yang paling teratas dengan jumlah peserta 601 peserta. Yang kedua yaitu jatuh kepada Kota Pekanbaru dengan jumlah peserta 520. Dan yang paling sedikit yaitu jatuh kepada Kota Palembang, jumlah peserta hanya 376. Baiklah, inilah hasil visualisasi dari top 10 jumlah peserta OSN pada kabupaten ataupun kota. Lanjut pada visual yang ketiga, yaitu distribusi peserta per bidang lomba pada tahun 2025. Bisa kita lihat di sini visual yang kami gunakan yaitu bar chart. Visual ini mengilustrasikan distribusi frekuensi peserta OSN pada tahun 2025 yang dikelompokkan berdasarkan bidang lomba. Visualisasi ini bertujuan untuk memetakan preferensi akademik dan tingkat kompetensi antar bidang studi. Berdasarkan datanya, terdapat hierarki partisipasi yang jelas. Matematika mendominasi peringkat 1 sebagai bidang dengan jumlah peserta tertinggi secara signifikan dibandingkan bidang lainnya. Posisi kedua yaitu biologi, sedangkan posisi ketiga yaitu fisika. Tingginya angka partisipasi pada ketiga bidang sains dasar ini mengindikasikan bahwa fokus pembinaan siswa di sekolah-sekolah masih sangat terkonsentrasi pada mata pelajaran sains murni. Sementara itu pada bidang gabungan yaitu bidang IPA dan IPS berada di urutan berikutnya, yaitu posisi menengah, sedangkan geografi yaitu memiliki partisipasi terendah pada tahun 2025 ini. Lanjut ke visual yang keempat yaitu analisis tren pertumbuhan peserta tiap tahunnya. Bisa kita lihat di sini visual yang digunakan yaitu lancar. Di sisi kiri menampilkan jumlah peserta, di sisi bawah menampilkan tahun. Visual ini mempresentasikan analisis temporal terhadap jumlah partisipasi peserta Olimpiade Sains Nasional dalam rentang waktu 16 tahun, mulai dari 2009 hingga 2025. Visualisasi menggunakan lancar untuk menonjolkan fluktuasi dan tren pertumbuhan peserta. Bisa kita lihat di sini, pada dekade awal 2009 sampai 2019, tren jumlah peserta terlihat relatif stabil di kisaran 1.000 hingga 1.500 peserta per tahunnya. Anomali data mencolok terjadi pada tahun 2020, di mana terdapat lonjakan partisipasi tertinggi dalam sejarah data ini, yang memungkinkan besar dipicu oleh perubahan mekanisme kompetisi, yaitu daring selama pandemi. Pasca penurunan pada periode 2021-2023, tren kembali stabil pada tahun 2025. Pada kesimpulan ini, terdapat minat terhadap OSN menunjukkan tren positif yang kuat di tahun 2025. Baiklah, ini adalah hasil dari visualisasi persentase jenjang sekolah. Dari diagram lingkaran ini, kita bisa melihat bahwa peserta dari jenjang SMA itu lebih mendominasi, yaitu ada 65% dari total peserta. Nah, yang itu berarti hampir 2 dari 3 peserta itu berasal dari SMA. Sementara itu, peserta yang dari SMP itu hanya ada 35%. Nah, dominasi SMA ini mungkin karena lomba ini lebih diminati oleh siswa SMA, misalnya karena kurikulum atau pembinaan olimpiade yang lebih kuat. Data ini bisa menjadi acuan awal jika ingin meningkatkan partisipasi SMP. Kita perlu melihat faktor lain seperti bidang lomba,
dan provinsi untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Baiklah, ini adalah dashboard hasil visualisasi data persebaran peserta OSN 2025 yang telah kami lakukan. Nah, dashboard ini memberikan gambaran umum tentang kinerja OSN 2025, terutama terkait perolehan medali dan pola keunggulan tiap daerah. Nah, pada dashboard ini kita bisa melihat daerah mana yang paling unggul. Misalnya kita lihat di daerah Riau, jumlah pesertanya itu ada 22-69 peserta. Nah, peserta OSN 2025 per bidang lomba itu yang paling mendominasi itu ada matematika dan fisika. Dan peserta sejenjang sekolahnya dari tingkat SMA ada 67% dan dari tingkat SMP ada 33%. Dan untuk top 10 jumlah peserta OSN per kabupaten kotanya itu ada di Kota Pekanbaru sebanyak 520 peserta. Nah, kemudian kita pilih misalnya kita pilih daerah DKI Jakarta. Nah, jumlah pesertanya lebih banyak di sini. Kemudian di sini lombanya paling mendominasi ada matematika dan biologi. Kemudian peserta sejenjang sekolahnya dari tingkat SMA ada 72% dan dari tingkat SMP ada 28%. Dan untuk top 10 jumlah peserta OSN per kabupaten kotanya ada di Kota Jawa Timur sebanyak 410 peserta dan Kota Jawa Barat 426 peserta dan dari Kota Jakarta Selatan ada 448 peserta. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu visualisasi data OSN melalui tabel menunjukkan pola distribusi peserta dan capaian yang tidak merata di seluruh provinsi Indonesia. Terlihat jelas adanya disparitas geografis dalam presentasi akademik. Poin utama dari kesimpulan kami yaitu keunggulan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah menjadi pusat perolehan medali, terutama emas. Hal ini menegaskan ketidakseimbangan akses fasilitas pendidikan dan pembinaan antar wilayah. Poin kedua, perbedaan kualitas antar bidang studi, di mana bidang fundamental seperti matematika dan fisika memiliki partisipasi besar, sementara bidang seperti informatika ataupun komputer menunjukkan capaian puncak yang lebih selektif. Ini mencerminkan variasi tingkat kesulitan dan proses seleksi tiap disiplin. Poin terakhirnya itu implikasi strategis bagi pemerataan pendidikan, yaitu dashboard berfungsi sebagai alat diagnostik untuk membantu pemangku kebijakan. Data menegaskan perlunya penguatan infrastruktur dan program pembinaan di provinsi dan dengan partisipasi serta perolehan medali rendah demi pemerataan kualitas pendidikan sains nasional. Sekian dari presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.